Dalam waktu yang sama juga, pertumbuhan yang ada di kota utama yang begitu cepat dan tinggi itu menyebabkan arus urbanisasi yang begitu cepat hingga overpopulation. Dan kota utama pun pada titik tertentu tidak akan mampu membendung permasalahan yang ada dari overpopulasi itu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan terkait materi di sosiologi perkotaan. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas materi plus minus urban primacy. Sebenarnya kajian ini sudah saya tulis pada tahun 2016 di Opini Koran Nasional. Pada kali ini saya akan menggali kembali terkait materi ini. Nah, pandangan utama ataupun gagasan utama dari materi terkait ini yang sebenarnya sudah lazim dibahas di mata kuliah sosiologi perkotaan. Oke, kita mulai bahwa memang ibarat dua sisi mata uang, urban primacy ini memiliki kelebihan. Nah, dan begitu juga memiliki kekurangan. Di satu sisi, urban primacy diperlukan karena sebagai simbol yang merepresentasikan pertumbuhan di suatu negara. Di sisi yang lain, urban primacy akan berdampak krusial bagi dirinya sendiri, karena jika tidak ditangani secara tepat, bukan menjadi diperlukan, namun akan memunculkan permasalahan-permasalahan di perkotaan. Permasalahan yang dimaksud yaitu seperti slum area ataupun permukiman kumuh yang semakin menjamur. Selanjutnya, permasalahan urban squatter, penghuni liar, dan juga pada puncaknya adalah urban poverty ataupun kemiskinan kota. Nah, materi ini sudah sempat dibahas di pembahasan sosiologi perkotaan sebelumnya. Bisa dicek di CIC official. Nah, berbicara urban primacy, maka akan menemukan sebuah istilah yang disebut dengan primate city, atau ya kita istilahkan sebagai kota primata. Nah, karena urban primacy syarat akan primate city ataupun kota utama. Saya ulang lagi, bahwa urban primacy syarat akan primate city, kota utama yang tumbuh dominan, kota utama yang tumbuh dominan dari kota-kota lainnya. Kaitannya dalam hal ini semisal Manila dengan Cebu, Bangkok dengan Chiang Mai, Jakarta dengan Surabaya, perbandingannya itu, dan lain sebagainya. Jakarta sebagai urban primacy dan Surabaya sebagai secondary city memiliki pembangunan dan pertumbuhan yang begitu kentara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun pada perkembangannya Surabaya mulai beranjak dan memperlihatkan tren yang positif dalam hal pembangunan dan juga pertumbuhan kotanya. Nah, walaupun demikian, misalkan seperti Jakarta sebagai urban primacy tetap tumbuh dominan dengan secondary city-nya. Dalam hal populasi saja, teman-teman bisa cek di googling saja berapa populasi penduduk Surabaya dan berapa populasi penduduk Jakarta. Kemudian, populasi yang begitu cepat di kota utama tentunya tidak terlepas dari daya tarik kota utama itu sendiri yang menawarkan pertumbuhan, pembangunan yang cepat, dan sebagainya. Dengan demikian, dirasakan mampu mencukupi
penghidupan masyarakatnya. Dengan daya tarik tadi dirasakan mampu mencukupi penghidupan masyarakatnya dengan pekerjaan yang mudah dan gaji yang tinggi. Dan juga ditopang dengan daya dorong masyarakat yang menganggap bahwa di daerah belum mampu menyediakan pekerjaan yang layak dan gaji yang kurang menjanjikan. Nah, jika ditanya mengapa atau bagaimana kemunculan dari urban primacy itu, maka tidak terlepas dari urban planologisnya. Nah, sentralisasi pembangunan, pertumbuhan, ini yang menjadi ciri kota utama. Nah, seperti Jakarta memang sudah secara planologis itu dipersiapkan untuk itu. Nah, kota utama menjadi sentral dan berada di jantung negara. Pembangunan di sekitar kota utama ya sudah tidak dimungkinkan lagi karena tanah-tanah sudah dikuasai oleh yang disebut dengan land spekulator. Nah, sehingga pembangunan kota-kota yang lainnya berada di luar atau biasa disebut suburban karena sudah tidak dimungkinkan lagi membangun di sekitaran kota utama tadi. Artinya ya dengan harga tanah yang mahal pun, selain itu tanah-tanah tersebut ya tanah petik ya sudah dikuasai oleh land spekulator. Pembangunan yang menjauh dari kota utama atau berada di area luar tadi yang suburban itu sering disebut dengan leapfrog development, pembangunan lompat katak. Nah, pembangunan lompat katak ini ya pembangunan yang lebih melebar ke area luar dari kota utama. Kemunculan urban primacy ini sebenarnya jika tidak segera ditangani maka akan memiliki dampak yang krusial bagi kota utama itu sendiri, karena urban primacy tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan seperti yang di awal sudah disebutkan. Dalam waktu yang sama juga pertumbuhan yang ada di kota utama yang begitu cepat dan tinggi itu menyebabkan arus urbanisasi yang begitu cepat hingga overpopulation. Nah, kota utama pun pada titik tertentu tidak akan mampu membendung permasalahan yang ada dari overpopulasi itu. Tentu dari populasi yang over ini akan memunculkan permasalahan-permasalahan kota, menyusul kian bermunculnya pemukiman kumuh, penghuni liar, dan kemiskinan kota. Nah, hal ini terjadi karena masyarakat urban tidak mampu menempati tempat-tempat yang memang secara legal sudah disiapkan pemerintah setempat seperti di perumahan ya, karena faktor tadi ya ekonomi. Namun apa daya, permasalahan ekonomi yang mengharuskan mereka berada tinggal atau menetap di tempat-tempat liar dan kumuh di perkotaan. Nah, ini menjadikan mereka penghuni liar yang menempati tanah-tanah milik negara untuk keperluan publik. Nah, kemudian terjadinya urban atau mengkota. Nah, ini bukan menciptakan ketahanan ekonomi bagi masyarakat urbannya sendiri yang sudah lama tinggal di kota ya. Nah, malah sebaliknya menciptakan kemiskinan-kemiskinan kota dan juga permukiman-permukiman kumuh di kota. Nah, karena secara umum memang masyarakat urban yang mengkota tadi bekerja itu di sektor-sektor informal di perkotaan yang memang tidak mengharuskan pendidikan yang formal. Seperti sektor informal ini maksud pedagang kaki lima, penjual asongan, pengamen, pemulung, pengemis, dan lain sebagainya. Nah, materi-materi ini memang menarik untuk didiskusikan teman-teman, bahwa ini menjadi fenomena dan fakta realita di lapangan bahwa sedikit banyaknya permasalahan perkotaan seperti slum area, penghuni liar, ini memang perlu segera dicarikan solusi konkretnya. Walaupun dalam hal ini bukan menegasikan teman-teman yang berada di sektor informal seperti pedagang kaki lima dan lain-lain, karena memang sektor informal ini sudah teruji ketika perekonomian makro katakan mengalami krisis, ya sebut saja di 97-98. Nah, sektor informal ini malah sektor yang mampu bertahan di atas goncangan ekonomi global. Namun memang permasalahan penataan dari sektor informal ini yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi permasalahan dari fakta perkotaan hari ini ya.
seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa urban primacy yang syarat akan primate city, kota utama, ini memiliki plus minusnya. Antara Jakarta dan Surabaya, Bangkok dan Chiang Mai, dan sebagainya, ini memang memiliki dua sisi, seperti dua sisi mata uang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap terus mengkaji materi-materi kaitan dalam pembahasan ini di materi sosiologi perkotaan. Salam CIC.